warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabar kalian semua? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Di materi hari ini, kita akan kembali belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar mengenai menganalisis teks negosiasi. Seperti biasa, sebelum kita membahas materi pembelajaran, kita harus mengetahui kompetensi dasar, mempelajari peta konsep, dan baru masuk ke materi pembelajaran. Untuk itu, kompetensi dasar pembelajaran hari ini yakni 3.5 mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi baik lisan maupun tulis. Selanjutnya, kita akan memahami peta konsep pembelajaran. Adapun materi hari ini menganalisis teks negosiasi yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, menentukan bagian-bagian atau struktur teks negosiasi. Yang kedua, menyebutkan unsur-unsur surat penawaran dan pemesanan barang. Yang ketiga, mengidentifikasi pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Dan yang keempat atau yang terakhir pada materi ini, mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Setelah kalian memahami peta konsep pembelajaran ini, barulah kita akan mempelajari materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran yang pertama, menganalisis teks negosiasi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Menentukan bagian-bagian atau struktur teks negosiasi. Yang kedua, menyebutkan unsur-unsur surat penawaran dan pemesanan barang. Yang ketiga, mengidentifikasi pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Yang keempat, mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Kita akan membahas materi yang pertama, yakni menentukan bagian atau struktur teks negosiasi. Seperti genre teks lainnya, teks negosiasi juga mempunyai struktur teks yang khas. Struktur teks negosiasi adalah orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Untuk itu, kalian perhatikan contoh analisis struktur teks negosiasi berikut ini. Nah, pada layar kalian sudah melihat ada tabel contoh orientasi, pengajuan, dan penawaran serta persetujuan dalam teks negosiasi. Di sini ada percakapan antara pembeli dan penjual. Pembeli, berapa harga sekilo mangga ini, Bang? Sambil menuju ke arah Mangga Gedong Gincu. Penjual, 30.000 Bu, murah. Nah, untuk kalimat yang pertama ini merupakan orientasi. Selanjutnya, pembeli, boleh kurang kan Bang? Merupakan pengajuan. Penjual, belum boleh Bu, barang bagus loh. Ini bukan karbitan, masak pohon. Ini merupakan penawaran dari penjual. Selanjutnya, pembeli, iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim Bang, 20.000 saja ya. Nah, ini merupakan pengajuan dari pembeli untuk menawar buah yang dijual oleh penjual. Selanjutnya penjual, belum boleh Bu, 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung. Ini merupakan penawaran dari penjual. Selanjutnya pembeli, baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan Bang? Ini merupakan pengajuan penjual. Asal jangan pilih yang besar-besar Bu, nanti saya bisa rugi. Pembeli, iya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Penjual, saya jamin Bu,
Kalau ada mangga yang busuk, boleh ditukarkan. Pembeli, baiklah saya ambil 3 kilo ya Pak. Nah, untuk kalimat yang terakhir merupakan persetujuan di antara pembeli dan penjual yang merupakan kesepakatan dan saling menguntungkan. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang menyebutkan unsur-unsur surat penawaran. Surat penawaran dan pemesanan barang dilihat dari tujuannya termasuk surat niaga. Surat niaga adalah surat yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Struktur surat niaga hampir mirip dengan surat resmi yang mencakup unsur-unsur berikut ini. Untuk unsur-unsur berikut ini silahkan kalian catat ya. Yang pertama ada kop surat. Nah, di dalam kop surat itu sendiri terdiri antara nama lembaga atau instansi atau organisasi, penulisannya menggunakan huruf besar atau kapital. Yang kedua, alamat dan kontak telepon serta website atau email jika ada, penulisannya menggunakan huruf besar dan kecil. Untuk yang ketiga, ada logo lembaga atau instansi atau organisasi. Ketiga ini merupakan hal yang wajib ada di kop surat. Selanjutnya ada nomor surat. Yang ketiga ada lampiran. Yang keempat, hal atau inti atau perihal surat tersebut. Ditulis seperti judul karangan. Yang kelima, tanggal surat. Posisi di kanan sejajar dengan nomor surat. Yang keenam, alamat penerima surat. Hindari penggunaan kata kepada. Yang ketujuh, salam pembuka surat. Akhiri dengan penggunaan tanda baca koma. Yang kedelapan, tubuh surat yang terdiri dari bagian pembuka, isi atau maksud surat, dan penutup. Yang kesembilan atau yang terakhir, salam penutup surat, diikuti nama, jabatan, dan tanda tangan penanggung jawab surat. Bagaimana? Untuk unsur-unsur surat resmi dalam bentuk surat niaga ini bisa kalian pahami dengan mudah? Ya, jika sudah kalian pahami, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Mengidentifikasi pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Pasangan tuturan sesungguhnya adalah tindakan saling memberi pesan dan merespon antara partisipan dalam kegiatan negosiasi. Berikut adalah contoh-contoh pasangan tuturan. 1. Mengucapkan salam dengan membalas salam. Yang kedua, bertanya, menjawab atau tidak menjawab. Yang ketiga, meminta tolong dengan pasangan memenuhi atau menolak permintaan. Yang keempat, meminta sama seperti meminta tolong, memenuhi atau menolak permintaan. Yang kelima, menawarkan dengan pasangan menerima atau menolak tawaran. Yang keenam, mengusulkan, menerima atau menolak usulan. Selanjutnya, mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Untuk mencapai kesepakatan tersebut, diperlukan kemampuan untuk memengaruhi pihak lain dengan bahasa yang tepat. Ciri bahasa dalam negosiasi yang berhasil adalah bahasa yang santun dan persuasif. Ayo, kalian semua pastinya sudah tahu bukan apa sih kalimat persuasif? Iya, kalimat persuasif adalah kalimat yang mempengaruhi pihak lain atau mengajak. Kalian perhatikan contoh kalimat persuasif pada kutipan berikut ini. Anak, ayah tenang saja, semuanya sudah kupikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Ayah, ya sudah kalau begitu mau kamu, tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Nah, dalam kutipan di atas, si anak menggunakan kalimat persuasif, ayah doakan saja biar aku mudah meraihkan cita-cita.
Makna tersirat dari kalimat itu adalah si anak memaksa secara halus kepada ayahnya agar mengizinkannya memilih sekolah sesuai dengan cita-citanya. Dari contoh kalimat persuasif yang sudah dijelaskan, tentunya dengan mudah kalian bisa memahaminya. Bahasa yang santun juga sangat memengaruhi keberhasilan negosiasi. Kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan kesopanan antara lain, tolong, silahkan, cobalah, percayalah, dan bolehkah. Kata-kata tersebut sebenarnya kata-kata yang bersifat perintah, tetapi disampaikan dengan cara persuasif. Dengan demikian, terkesan sopan dan sulit ditolak oleh lawan bicara. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah. Terima kasih telah mengikuti kelas saya dengan baik dan semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan semangat belajar. Salam sehat anak Indonesia.